Bekasi pada Revolusi 1945-1949 menjadi salah satu konsentrasi perlawanan rakyat kala itu. Terlebih tindakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Mook, yang membuat garis demarkasi yang menyebabkan perpecahan bangsa. Banyak upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, misalnya pertempuran di Jembatan Sasakapuk, Pondok Ungu, Bekasi, yang dipimpin oleh tokoh karismatik Kiai Haji Nur Ali. Pertempuran ini bermula pada Jumat 23 November 1945. Saat itu pesawat Dakota yang membawa sekitar 25 anggota militer sekutu mendarat darurat di wilayah Rawagatal, Cakung. Cakung ketika itu masih masuk wilayah Bekasi. Melihat ada pesawat jatuh, masyarakat sekitar mencoba mendatangi lokasi kejadian. Namun tentara Inggris yang merasa lokasi ini merupakan wilayah kekuasaan Indonesia menjadi tertekan dan menembak ke arah masyarakat. Gerilyawan pun murka atas perlakuan tentara Inggris. Terjadilah pertempuran singkat yang membuat tentara Inggris menyerah lantaran kalah jumlah. Mereka kemudian menyerah dan disandera oleh para gerilyawan. Pihak sekutu yang mendengar berita penyanderaan ini lantas geram. Mereka kemudian mengirimkan pasukan untuk mengecek pasukan di lokasi jatuhnya pesawat. Para tentara Inggris lantas menyisir rumah-rumah warga untuk mencari temannya. Tetapi di tengah penyisiran, para tentara Inggris dikejutkan dengan serangan para pejuang yang menggunakan parang dan pedang. Pertempuran terjadi sehingga menyebabkan puluhan korban dari pihak pejuang dan satu tewas dari pihak Inggris. Berita ini lantas didengar oleh panglima tertinggi sekutu di Indonesia, Jenderal Philip Christison. Dirinya marah besar dan menuntut para tahanan dibebaskan dan dikembalikan ke Jakarta. Pihak Indonesia tak bisa berbuat banyak, karena memang tahanan ketika itu sudah meninggal dunia. Kejadian ini membuat Presiden Soekarno datang ke Bekasi dan melihat kondisi secara langsung. Setelah mendengar penjelasan, Soekarno pun pergi. Kedatangan Soekarno membuat semangat para pejuang Bekasi kembali berkobar. Di sisi lain, kemarahan sekutu juga makin tidak bisa terbendung. Pihak sekutu mulai menerjunkan kekuatan penuh sejak 29 November 1945. Selain membawa senjata, mereka juga membawa jaringan berisi minyak. Para pejuang Bekasi sudah mendengar akan penyisiran itu, lalu lebih dahulu pergi dari rumah. Tetapi pertempuran tetap terjadi di beberapa front, misalnya di Cakung, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari dua belah pihak. Dari pihak Indonesia terhitung 13 orang tewas. Lantas sekutu berusaha menusuk jantung Bekasi. Namun di kampung Rawapasung, mereka dihadang Tentara Keamanan Rakyat, Barisan Benteng Republik Indonesia, Laskar Rakyat, dan pasukan pencak silat. Merasakan sulitnya menembus pertahanan sampai kota Bekasi, sekutu mundur dengan membawa pasukannya yang telah menjadi korban. Namun begitu tiba di Pondok Ungu, mereka harus berhadapan dengan Hizbullah, pimpinan Kiai Haji Nur Ali. Pada awalnya tentara sekutu terdesak oleh serangan meradak pasukan Hizbullah. Namun tidak sampai 1 jam kemudian, tentara sekutu bersenjata lengkap menyerang pasukan Kiai Haji Nur Ali, memutuskan untuk mundur sampai Jembatan Sasakapuk.
Setibanya di Sasakapuk, tentara sekutu menembakkan mortir dan meriam dari arah gardu cabang. Entah mengapa, senjata modern yang jatuh di sekitaran pasukan Kiai Haji Nur Ali tidak meledak. Pertempuran ini telah menimbulkan banyak korban, total sekitar 30 pasukan Hizbullah jadi korban. Gempuran-gempuran mortir dan artileri Inggris memaksa pasukan Kiai Haji Nur Ali mundur ke utara. Pasukan Inggris kembali ke Jakarta setelah melihat pasukan Republik mundur. Pada tanggal 13 Desember, konvoi Inggris dengan jumlah yang lebih besar merangsak lagi ke Bekasi. Sekutu mengerahkan lebih dari 1 batalion infanteri yang dibantu artileri, berpuluh panser lepis baja dan pesawat HC-76, truk serdadu India bersenjata modern. Sekutu menyerang melalui Cakung, namun gagal. Tentara Inggris lantas menerobos melalui Pondok Gede yang melanggar garis demarkasi. Tank-tank mereka merangsak sampai Bekasi. Korban jiwa pun tak terhindarkan dalam pertempuran ini. Ribuan pemukiman warga dibakar api. Bekasi secara kejap berubah menjadi lautan api. Puluhan warga sipil dipaksa mengungsi keluar kota dalam peristiwa yang dikenal sebagai Bekasi Lautan Api. Berdasarkan laporan KNID, Bekasi terdapat 14 orang luka, 641 keluarga dengan 379 jiwa telah kehilangan tempat tinggal. Tugu alun-alun kota Bekasi menjadi saksi bisu para korban jiwa dalam pertempuran ini. Pembakaran, pengeboman dari mulai alun-alun Bekasi sampai Keranji, Teluk Buyung, Teluk Pucung, Pulau Kapal, bahkan sampai ke Lemah Abang dan Karawang. Kata sejarawan Ali Anwar dalam bukunya Sejarah Singkat Kabupaten Bekasi yang disadur dari Hobbes. Dilansir dari Historia, Inggris selaku pemegang kendali di Asia Tenggara langsung mendapat tekanan internasional akibat tragedi pembakaran tersebut. Sejumlah surat kabar mancanegara melansir kecaman atas tindakan Chris Tison itu. Panglima tertinggi sekutu di Asia Tenggara Laksamana Lord Louis Mountbatten pun menyesali tindakan Chris Tison. Ketika itu Chris Tison mengklaim mendapat persetujuan dari HFC Walsh, penasihat politik Mountbatten mengenai operasi pembakaran Bekasi. Tetapi Mountbatten merespon bahwa peristiwa itu sangat disesalkan, dan jika dia diberitahu lebih awal, mungkin tak semestinya terjadi. Tulis Richard Macmillan dalam buku The British Occupation of Indonesia 1945-1946. Perdana Menteri Sultan Syahrir langsung memprotes keras penghangusan Bekasi. Menurutnya tindakan yang dilakukan oleh pihak sekutu telah melampaui batas. Dirinya bahkan menyamakan tindakan ini dengan pasukan Jerman yang membantai pemukiman di desa Lirih, Republik Ceko. Maka dari itu pemerintah mengajukan protes terhadap tindakan-tindakan itu, kata Syahrir dalam pidatonya pada tanggal 19 Desember 1945 yang disiarkan Berita Republik Indonesia. Pertempuran yang berlangsung membuat Bekasi layak dinobatkan menjadi kota patriot. Daerah ini memang memiliki keistimewaan karena Belanda membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk menaklukkannya. Bayangkan, April 1946, Belanda sudah masuk ke Bandung dengan sebelumnya lewat Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Tapi bulan Juni 1946, Belanda cuma menguasai wilayah yang awalnya dari Kali Cakung sampai ke Kali Bekasi, ucap sejarawan yang dimuat di Kompas. Menurut Ali, para pejuang Bekasi tak hanya sibuk bertahan. Mereka bersama para tentara kerap bergerilya melancarkan serangan sporadis terhadap penjajah. Apalagi warga Bekasi dikenal sebagai kampungnya para jawara. Pertempuran ini dikenang oleh beragam karya. Selain Haril Anwar dalam puisi Karawang Bekasi,
Sastrawan kenamaan Pramoedya Anantatur juga pernah mengenang kisah perjuangan ini dalam novelnya. Dua karya Pram, Keranji Bekasi Jauh maupun yang tersohor di tepi kali Bekasi sama-sama lahir pada 1947. Sementara itu, komponis Ismail Marzuki mengubah tembang berjudul Melati di Tapal Batas. Syairnya menceritakan sosok perempuan jelita yang dengan jiwa pendekarnya pergi berperang membela negara walau dirindukan keluarganya di kampung. Tulis Victoria Mantalian dalam artikel berjudul Kisah Perjuangan dari Bekasi, Tanah Patriot dan para jawara yang sulit ditaklukkan Belanda.